Desa Alas Kembang yang terletak 15 km ke arah timur dari kota Bangkalan masuk dalam wilayah Kecamatan Burneh. Desa Alas Kembang memiliki 5 dusun, yaitu Dusun Kampek, Dusun Pakem Atas, Dusun Pakem Bawah, Dusun Pao Rampak, dan Dusun Alas Kembang. Masyarakat desa Alas Kembang mayoritas bekerja sebagai petani dan berkebun. Sebagai bentuk rasa syukur atas berkah dan karunia-Nya, menginisiasi para tokoh masyarakat untuk mendirikan sebuah masjid di Dusun Alas Kembang. Haji Mat Yasin yang waktu itu menjabat sebagai kepala desa bersama Kiai Haji Abdullah selaku tokoh masyarakat dan Bapak Aurrahman yang mewakafkan tanahnya, beliaulah yang menjadi penggerak cikal bakal berdirinya Masjid Ainul Yasin. Yang berdirinya Masjid Alas Kembang ini pertama Haji Mat Yasin. Haji Mat Yasin tahun 52. Berhubung dengan adanya tokoh ulama besar masuk daerah kampung kita ini, Abah Mat Yasin ini ngumpulin masyarakat Alas Kembang, termasuk Mak Om Jaya ini dipanggil minta tolong tanahnya wakafin bikin masjid. Nah, semua masyarakat di sini ngumpul pada setuju, termasuk Pak Haji Mat Yasin, Haji Fahri, Haji Buhari, itu dalam itu saudara semua, masih lingkaran masih saudara. Akhirnya terkumpullah semua setuju bahwa tanah ini dijadiin masjid. Masih jarangnya masjid di desa Alas Kembang pada waktu itu, terhitung dalam satu desa hanya terdapat 3 masjid. Keberadaan Masjid Ainul Yasin dapat menjawab kebutuhan warga desa sebagai tempat untuk melaksanakan ibadah jamaah sholat Jumat dan sholat Hari Raya. Masjid Ainul Yasin yang masih terbuat dari batu kapur dan kayu, pada generasi pertama tersebut, rata-rata para ulama yang merawat dan memakmurkan masjid telah almarhum. Yang merawat masjid itu namanya, mudah-mudahan karena udah gak ada, mudah-mudahan diterima amalnya, Mak Teken, Mak Kasim, Mak Sulam, Kak Sukri. Ini termasuk yang merawat perbaikan masjid. Kalau yang menjaga imam itu Pak Haji Fahri. Saya sebetulnya masih satu keluarga. Haji Mat Yasin ini sama ibu saya saudara. Ibu saya punya anak saya ini. Berarti kalau dihitung dari Haji Mat Yasin masih keturunan kedua saya. Ini cucu. Bapaknya ini masih ponakan Haji Mat Yasin. Jadi ini cucunya juga sama dengan ini. Cuman cucu dari ponakan ini. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1997, para keluarga keturunan generasi kedua, Bapak Aurrahman dan Ibu Omyah, sepakat untuk merenovasi Masjid Ainul Yasin menjadi lebih bagus dan lebih besar, serta dibuatkan pagar yang mengelilingi masjid agar lebih terlihat megah dan aman, serta merubah nama Masjid Ainul Yasin menjadi Masjid Ainul Yakin. Pada tahun 97 diperbaikin oleh Haji Sawai, Haji Solihin, Haji Ru'i. Haji Solihin ini keturunan dari Haji Mat Yasin juga. Haji Ru'i ini masih keturunan dari Yasin dari keponakan. Nah, terus Haji Sawai itu keponakan dari Haji Mat Yasin juga. Jadi semuanya tuh masih turunan juga. Nah, jadi baru sekarang ini mau diawalin ini baru ketiga gitu. Keberadaan Masjid Ainul Yakin yang telah 25 tahun berdiri, kini pada bulan Agustus tahun 2022, keturunan generasi ketiga dari keluarga Bapak Aurrahman dan Ibu Omyah yang terdiri dari Haji Qodri, Haji Kolik, Haji Soleh, dan Haji Roy akan memberikan karya terbaik berupa kawasan masjid yang lebih megah dan dapat memberikan banyak manfaat untuk masyarakat luas dengan nama Masjid Safiur Rohmah. Ya karena sekarang ini udah zaman, udah modern, kemungkinan masjid ini merasa
pembangunan kurang bagus. Jadi karena mungkin yang saudara kita ini yang namanya Haji Chaudhry ini dari keturunan yang punya tanah, mudah-mudahan ini lancar juga, termasuk kerjasama dengan keturunan yang bikin pertama, termasuk Haji Chaudhry, Haji Soleh, Haji Holik, Haji Lutfi, Haji Saiful, Vivi. Saya cuman mengingat sama ponakan-ponakan kita ini, yang punya uang ini, mudah-mudahan ingat kepada masjid ini, supaya nanti kalau ini jadi yang memajukan masjid ini, yang meramaikan masjid ini, ya ada ustadznya ini, ya tokoh alamanya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Idris Syafi'i, perwakilan dari keluarga besar Nyai Omya, dengan diberdirikannya atau dibangunnya Masjid Syafiur Rohmah ini yang berlokasi di Desa Alas Kembang. Semoga masjid ini bisa bermanfaat untuk keluarga di Alas Kembang, masyarakat Alas Kembang khususnya, dan lebih luasnya seluruh masyarakat yang ada di Madura. Saya berharap support dan dukungannya dari masyarakat Alas Kembang supaya masjid ini bisa segera berdiri dan selesai dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Berikut visualisasi rencana pembangunan masjid yang menjadi impian masyarakat Alas Kembang, yaitu Masjid Syafiur Rohmah.